dengan komposisi di dalamnya pun dengan orang-orang yang sangat terbatas dalam bidang tata kelola sumber daya manusia. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai gambaran awal untuk Bapak Ibu semua, kami JF bidang MKG atau Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional MKG adalah pusat yang hanya menata kelola untuk jabatan fungsional bidang MKG. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang jabatan fungsionalnya di luar dari jabatan fungsional bidang MKG, misalkan PMG atau Perekayasa atau Widya atau perundang-undangan itu bukan di bawah tata pengelolaan kami. Ya, jadi posisi kami adalah menata kelola berkaitan dengan jabatan fungsional di bidang MKG. Saat ini posisi Bapak Ibu itu adalah jabatan fungsional PMG. Jadi tata kelola Bapak Ibu itu masih ada di Biro SDMO. Itu nggih. Jadi ini sebagai pengawal, jadi kami sampaikan demikian. Jadi kalau berkaitan dengan mohon maaf Bapak Ibu mau uji kompetensi yang saat ini dan seterusnya, itu nanti silahkan ke mitra kami di SDMO. Ya, posisi kami bagaimana gitu ya. Posisi kami adalah saat ini sedang menyusun beberapa tata kelola sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada kami sampaikan bahwa eh, apa namanya kami berpedoman kepada Permen-Pan 23 tahun 2023 Bapak Ibu sekalian. Jadi penata kelolaannya itu adalah saat ini kami baru lahir tentunya banyak regulasi yang memang harus kami susun. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya, hanya mengantarkan saja. Jadi hari ini adalah kegiatan kita akan melakukan pendataan jabatan fungsional di bidang MKG. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa di itu kan Pak? Bisa di apa? Di slide show kan? Itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kegiatan hari ini adalah kami ingin menyampaikan slide next Mbak Vidi. Kami ingin menyampaikan progres penyusunan regulasi terkait dengan peralihan JF. Kemudian gini, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu dan di beberapa kesempatan, Ibu Kepala menyampaikan bahwa kita diharapkan segera melakukan peralihan dari jabatan fungsional PMG menjadi jabatan fungsional di bidang MKG. Ya, Yuk, naik. jadi proses itu kami Mbak sudah yang di situ ya. Oh ya. mencoba mengupayakan dan berkonsultasi ke Kementerian Pan-RB sebagai pembina jabatan fungsional selain dari BKN. Jadi pada saat pertemuan yang lalu, kami mendampingi Ibu Kepala PMKG dan Sestama, tentunya dengan Kepala Biro SDMO dan Ibu Biro Hukum. Di sana telah kami upayakan untuk segera beralih dari jabatan fungsional PMG menjadi jabatan fungsional di bidang MKG. Gitu ya. Jadi di sana ada beberapa kendala yang memang sudah disampaikan Ibu Kepala beberapa waktu yang lalu. Kalau memang ini mau dialihkan secepatnya, maka ada beberapa hal konsekuensi yang memang belum dapat kita terima. Dalam hal ini, bila mana ini segera beralih, maka tunjangan jabatan fungsional kita di PMG sudah tidak dapat dibayarkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau memang jabatannya menjadi jabatan menjadi analis, tetapi tunjangannya tidak dapat dibayarkan. Mungkin nilai 300.000 rupiah, 400.000 karena berdampak terhadap salary yang diterima Bapak Ibu. Maka sesuai dengan arahan Ibu Menteri PAN, Bu Rini menyampaikan bahwa untuk peralihan yang akan berakhir 29 Desember 2025, maka diupayakan untuk diperpanjang dahulu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak kehilangan pendapatan yang selama ini diterima. Begitu. Jadi, kami sudah menyampaikan surat perpanjangan batas akhir pengalihan
yang semula tanggal 29 Desember 2025 itu kita minta diperpanjang selama 2 tahun. Ya, 2 tahun atau memang 1 tahun itu kita tunggu jawaban dari Bu Menteri PAN seperti apa. Yang jelas, kalau memang ini tidak dialihkan sampai dengan 29 Desember 2025 dan kita tidak melakukan usulan perpanjangan, maka JFPMG di BMKG itu akan tidak ada karena batas waktunya telah berakhir. Itu ya, itu sebagai pengantar saja. Jadi kami tadi poin pertama adalah kami menyampaikan progres penyusunan regulasi terkait dengan peralihan JF. Yang kedua adalah manakala kami menyusun regulasi peralihan JF, maka sesuai diskusi kami dengan teman-teman di Menpan sebagai pembina kami, maka kita diminta mendata kembali jumlah PMG di tiap-tiap bidang dan jenjang jabatan yang akan dialihkan. Jadi hari ini tujuan kita adalah kami di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai unit kerja baru ingin mengetahui jumlah PMG yang ada di masing-masing bidang, di masing-masing unit kerja, di masing-masing satuan kerja. Karena kami mengamati bahwa ada beberapa JPMG yang saat ini itu bekerjanya mungkin bukan di teknis, tetapi JF-nya masih JPMG. Namun demikian, kami akan mendata seluruhnya. Dengan demikian, jangan sampai nanti pada saat ini adanya peralihan, yang tadi bekerjanya bukan di teknis, itu tidak dapat kami data atau tidak terdata oleh kami. Maka pada kesempatan ini kami mengundang seluruh unit kerja, baik di teknis maupun non-teknis, yang memang beberapa teman-teman mendapatkan penugasan atau SPT di sana, maka kami tetap harus mendata itu semua. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kegiatan ini ada dua seperti saya sampaikan di depan. Next Mbak Vidi. Baik. Dasar hukum penyusunan peraturan BMKG. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa regulasi yang akan kita susun tentunya kita berpedoman kepada pertama adalah Peraturan Menteri PAN nomor 1 tahun 2023 berkaitan dengan jabatan fungsional. Kan syarat minimalnya seperti apa, mekanisme perpindahan antar jabatan seperti apa. Kemudian dari Permenpan 1 2023 itu seluruh kementerian lembaga akan berpedoman pada ini. Dan kemudian kita juga menerima peraturan Menpan tahun nomor 23 tahun 2023 tentang jabatan fungsional di bidang MKG. Artinya nomor 23 ini untuk kaitannya dengan bidang fungsional bidang MKG, ada beberapa permentan yang lain juga sesuai dengan jabatan fungsional sesuai dengan kementerian lembaga masing-masing. Jadi kita di BMKG teman-teman sekalian, kami mohon teman-teman juga mempelajari Permenpan 1 2023 dan Permenpan 23 tahun 2022 tentang jabatan fungsional di bidang MKG. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman coba membaca secara garis besar di sana seperti apa, tugas Bapak Ibu seperti apa, mulai JF pertama, muda, madya sampai dengan utama sesuai dengan jenisnya. Seperti itu ya. Kemudian juga kita juga berpedoman kepada peraturan BMKG nomor 2 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja. Artinya, Pusbin ini dilahirkan juga sesuai dengan Perpres 2 tahun 2024 dan peraturan BMKG nomor 2 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja. Begitu ya. Jadi kami berpedoman pada itu tentang uraian tugas di kami. Next, Mbak. Bapak Ibu sekalian, di dalam Permenpan 23 tahun 2023, kami yang baru lahir ini, ya sesuai dengan, di sana ada tugas instansi pembina JAP di bidang MKG, maka di sana ada 19 tugas daripada instansi pembina jabatan fungsional di bidang MKG. Dari nomor 1, menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi, menyusun juklak juknis, menyusun standar kualitas hasil kerja, dan pedoman elemen kualitas hasil kerja, sampai dengan di bawahnya adalah menyusun faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Tentunya, poin nomor 1 sampai dengan 19 ini adalah tugas instansi pembina JF di bidang MKG. Tentunya ini dari 1 dengan 19 tidak semuanya ada di pusat pembinaan jabatan fungsional.
begitu ya. Jadi instansi pembina dalam ini adalah BMKG. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seperti di sana ada menyusun kurikulum pelatihan, itu nanti tugasnya PPSDM gitu ya. Kemudian juga ada kaitannya pengembangan sistem informasi juga di kita dan seterusnya. Jadi di kami saat ini kami sedang mengupayakan menyusun pelaksanaan, standarisasi, petunjuk pelaksana untuk para JF di bidang MKG. Next, Mbak. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang sedang kita lakukan, yang kami sudah berumur lebih dari 6 bulan, tepatnya adalah 8 bulan, dari Oktober tahun 2024, Alhamdulillah kami sudah menyusun beberapa regulasi yang memang dibutuhkan untuk peralihan jabatan fungsional PMG menjadi jabatan fungsional di bidang MKG. Bapak Ibu sekalian, yang nomor satu adalah pedoman perhitungan kebutuhan JF bidang MKG. Kedua adalah penyusunan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang JF di bidang MKG. Ketiga adalah kita memuat pedoman karya tulis yang bersifat inovatif. Yang keempat, standar kualitas hasil kerja. Yang kelima, standar kompetensi. Yang terakhir adalah kamus kompetensi. Yang saat ini, alhamdulillah kami sudah berproses dan hampir alhamdulillah sudah selesai, yaitu berkaitan dengan pedoman perhitungan kebutuhan. Yang kedua adalah petunjuk pelaksanaan juklak dan juknis untuk JEP di bidang MKG. Yang hijau, Bapak Ibu, itu saat ini kami sedang membuat draftingnya. Alhamdulillah sudah sekitar 60 sampai dengan 70%, baik untuk standar kualitas kerja, standar kompetensi, dan kamus kompetensi. Dan Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa Bapak Ibu kami undang hari ini berkaitan dengan pemetaan dan diskusi berkaitan dengan lokasi-lokasi tentang JAIP di bidang MKG. Maka ini dibutuhkan oleh kami untuk apa? Untuk penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini dalam forum Zoom ini akan mendukung kami untuk apa? Untuk menyelesaikan pedoman perhitungan kebutuhan. Ini adalah regulasi awal yang sangat dibutuhkan untuk peralihan di bidang JF di bidang MKG dari sebelum jadi JF PMG. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk melihat tahapan berikutnya, maka kita harus menyelesaikan ini dulu semua. Baru kita bisa beralih. Tentunya kami di Puspin juga sangat mendukung apa namanya kontribusi Bapak Ibu dalam melakukan pengisian format-format yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan kami di pusat jabatan fungsional. Next, Mbak. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan kategori JEF di bidang MKG. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Permenpan 23 tahun 2023, di sana ada dua kategori, yaitu kategori keahlian dan kategori keterampilan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kategori keahlian, di sana dikenal ada 3 jenis JF, yaitu JF analis bidang meteorologi klimatologi, JF analisis geofisika, JF pengelola instrumentasi MKG, dan untuk kategori keterampilan adalah JF di bidang JF Pranata MKG. Bapak Ibu sekalian, BMKG semula hanya satu jenis JF, yaitu JF PMG. Maka dengan adanya Permenpan, JF kita itu menjadi 4. Pertama, JF analis bidang MK, JF analis bidang geofisika, JF analis bidang JF pengelola instrumentasi, dan terakhir JF di bidang Pranata MKG. Ya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah paradigmanya sudah jauh sangat berbeda dengan JF di bidang JF di PMG. Jadi yang semula hanya satu untuk seluruh aktivitas kegiatan, sekarang menjadi 4 JF. Seperti itu. Dan masing-masing JF sesuai JF JF keahlian, di sana ada 4 level. Yang pertama adalah JF PMG, JF MKG. Pertama, muda, madya, dan utama. Yang sebelumnya di PMG itu utama belum ada, tetapi dalam Permenpan 23 tahun 2023 ini kita diberikan kesempatan ada jabatan fungsional utama khususnya bidang MKG di BMKG. Jadi ini membuka peluang kepada teman-teman sekalian yang saat ini memang mempunyai kapasitas, punya kemampuan yang lebih tinggi yang saat ini madya, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menjadi utama. Seperti itu. Kemudian JF di bidang Pranata, MKG itu ada hampir sama dengan yang lalu.
masih ada tiga, yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Next, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, eh, JF-JF yang tadi kami sampaikan, pertama adalah JF atau Jabatan Fungsional Jenis untuk Analis Bidang MK atau Meteorologi dan Klimatologi. Jadi di dalam Permenpan 23 tahun 2023, di sana sudah ada ruang lingkup tugas jabatan. Jadi untuk jenjang pertama, ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru lulus dari D4, dari STMKG, atau mungkin dari CPNS yang baru bergabung, maka jenjang untuk JF di bidang keahlian inilah JF jenjang pertama. Tugasnya apa, kegiatannya apa, ruang lingkupnya seperti apa, melaksanakan persiapan pengamatan, pengelolaan data dasar, kemudian pelayanan informasi MK di tingkat operasional. Untuk muda adalah tentunya tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan pertama. Kalau pertama adalah melakukan persiapan pengamatan dan pengamatan pengelolaan data dasar. Itu masih koma ya harusnya ya. Kemudian, maka yang muda itu adalah melakukan validasi kesiapan proses pengamatan, kemudian sudah mulai melakukan pengolahan data tingkat menengah, kemudian juga melakukan kendali mutu terhadap perakiraan. Itu muda. Madya itu sudah mulai meningkat, sudah mulai menyusun desain dan roadmap pengamatan, membuat analisis berbasis dampak, melakukan kendali mutu terhadap proses layanan informasi, dan seterusnya sampai dengan melaksanakan konsultasi dan atas layanan informasi MK yang sifatnya khusus. Nah, ini yang baru untuk bidang MK, yaitu utama. Ini tentunya makin tinggi jenjangnya, maka kualitas kinerja hasil kegiatannya itu juga lebih meningkat dibanding dengan level di bawahnya. Maka untuk utama adalah sudah diminta melakukan pengembangan strategi, melakukan desain, kemudian melakukan inovasi bidang MK, termasuk menyusun rekomendasi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ingin peningkatan kapasitas di tingkat yang lebih tinggi, maka Bapak Ibu harus sudah bisa menyiapkan dirinya masing-masing untuk meningkatkan kapasitasnya. Next, Mbak. Bagaimana dengan analisis bidang geofisika? Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi mulai pertama sampai dengan utama itu mempunyai kategori pekerjaan yang berbeda-beda dan tidak persis sama. Seperti itu. Tentunya di sana akan ada peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dari mulai pertama sampai dengan utama. Ini kami hanya menerangkan, menjelaskan berkaitan dengan Permenpan yang tertuang dalam Permenpan 23 tahun 2023 untuk jabatan analis geofisika ya. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti di-download sendiri. Next, Mbak. Kemudian bagaimana di sisi instrumentasi? Di sisi instrumentasi saat ini juga belum ada yang utama, tetapi pada saat Permenpan nanti ini diimplementasikan jabatan khusus bidang MKG, maka ada kesempatan untuk utama. Kegiatannya hampir sama, laksanakan pengembangan strategi, desain dan inovasi, Mbak Des. Gitu. Air. Air itu. Ya. 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 Kemudian juga hal-hal tingkatan yang lain juga melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jenjang yang memang dispesifikasikan atau standarisasi dengan standar kompetensinya. Lanjutnya, Mbak. Kemudian ini adalah jabatan yang sifatnya tertutup. Artinya, kalau tadi di bidang keahlian MK, geofisika, dan instrumentasi itu adalah sifatnya terbuka, maka untuk Pranata itu adalah sifatnya tertutup. Kenapa ini sifatnya tertutup? Tentunya adalah saat ini masih ada kawan-kawan kita di beberapa UPT, mungkin di pusat juga ada beberapa ya. Itu yang masing yang jenjangnya itu adalah di bawah atau pendidikannya itu di bawah D4 ke bawah. Jadi di dalam Permenpan ini masih mengakomodir, masih memfasilitasi teman-teman yang mungkin masih pendidikannya di bawah D4. Tentunya tidak banyak, hanya sekitar 300-an orang se-Indonesia di BMKG ini. Seperti itu, jabatannya pun, jenjangnya pun masih terampil sampai dengan penyelia. Next, Mbak. Bapak Ibu sekalian, ini kami memberikan contoh dasar
perhitungan JF di bidang MKG yang telah kami susun dan telah kami konsultasikan ke Menpan dan sudah ditelaah dan sudah berdiskusi panjang mulai bulan Februari sampai dengan hari ini. Jadi, untuk formasi dasarnya adalah di sana Bapak Ibu sekalian, dulu pada saat menjadi PMG itu berisinya adalah berkaitan dengan butir-butir kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Maka di dalam Permenpan 23 dalam prosesnya itu tidak dilihat lagi masalah butir-butir kegiatan Bapak Ibu, tetapi yang dilihat adalah berkaitan dengan hasil kerja Bapak Ibu. Jadi hasil kerja Bapak Ibu ini adalah outputnya akhirnya adalah berupa informasi. Jadi nanti informasi ini tentunya kami sudah dibantu oleh think tank atau beberapa pemikir dari perwakilan masing-masing unit kerja untuk menghitung hasil kerja ini didapatkan dari mana. Kemudian dari hasil informasi meteorologi tadi, contohnya ya, itu nanti volume hasil kerjanya berapa dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian kita juga ada standar kualitas apa? SKR, Mbak. Standar kemampuan rata-rata. Itu nanti juga akan dihitung. Ya, dari ini semua nanti akan dilihat untuk mendapatkan hasil kerja informasi meteorologi publik ini kontribusi untuk ahli pertama itu berapa banyak, kemudian nanti akan dituangkan di kolom kanan. Bapak Ibu, bagaimana menghitung kebutuhannya? Berarti posisinya adalah volume, yang contoh nomor 1 ya, volume dikalikan dengan rata-rata pertama, dan seterusnya sampai dengan akhir itu nanti akan didapatkan kebutuhan jabatan fungsional yang memang dibutuhkan di unit kerja tersebut, Bapak Ibu sekalian. Jadi formulasi ini sudah kita diskusikan dengan teman-teman Menpan sebagai pembina kita. Jadi Bapak ini hanya sebagai pengetahuan saja. Next, Mbak. Ini Bapak Ibu, jadi saat ini setelah coba kita identifikasikan kondisi existing per tanggal 18 Juni 2025, kondisi yang saat ini adalah jenjang jabatan fungsional yang di PMG existingnya itu adalah untuk pertama itu masih 2.000 orang, ya, yang muda ada 1.300, yang madya seluruh Indonesia ada 667 orang. Kemudian keterampilan di tabel yang bawah, ya, mulai dari penyilia sampai dengan terampil itu totalnya adalah 298 orang. Jadi total JFPMG saat ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari SDMO per tanggal 18 Juni adalah 4.365 orang, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun oleh teman-teman Kemenpan dalam hal untuk menyusun kebutuhan yang disampaikan tadi, maka kami butuh masukan dari Bapak Ibu semua berkaitan dengan rencana pendataan JF di bidang MKG. Baik JF-nya MK, baik itu JF geofisika, instrumentasi, dan termasuk nanti yang di sebelahnya adalah Pranata. Gitu ya. Jadi kami ingin mengetahui itu semua. Dengan itu semua nanti ini adalah dasar Kemenpan dalam membuat eskalasi distribusi jenjang jabatan fungsional per jenis JF, baik MK, geofisika, dan pengelola instrumentasi. Jadi pertemuan hari ini kami memerlukan data Bapak Ibu yang bekerja saat ini, yang sudah dilakukan saat ini hanya untuk memetakan. Gitu Bapak Ibu, hanya untuk memetakan berkaitan dengan sebaran JF di masing-masing unit kerja, satuan kerja, dan baik kedeputian maupun di direktorat masing-masing. Next, Mbak. Nah, nanti berkaitan dengan pendataan JF dan seperti apa cara pengisiannya, nanti di sini ada Bu Desi, ada Mas Aji, ada Mbak Vidi yang akan menjelaskan lebih detail dan lebih rinci secara teknis. Kami tekankan sekali Bapak Ibu, kali ini kita hanya meminta Bapak Ibu untuk melakukan atau mengisi pemetaan yang sedang kami tata. Jadi diskusi yang berkaitan nanti bagaimana Bapak Ibu pindah dari JFPMG menjadi JF di bidang MKG,
Bapak Ibu bagaimana hukum, bagaimana Bapak Ibu pengangkatan pertama, bagaimana pemberhentian sementara, tidak dibahas dalam forum ini. Jadi, seperti yang Mbak Vidi naik ke atas, regulasi yang kita susun itu ada beberapa regulasi. Mbak Desi, Mbak Vidi naik ke slide nomor 6. Iya, nomor 6 Mbak Vidi. Iya, Mbak Vidi, udah. saya coba Bukan, kemarin interpolasi. nomor 6. Iya, bukan, sorry. Bawa yang tadi jenis CF. Oke. Kamu Sebentar. tugas sama kayaknya apa? Bukan, yang tadi. Ya nih, Bapak Ibu sekalian, jadi maksud kami ini, nanti pertanyaan Bapak Ibu semua, kami akan undang Bapak Ibu kembali untuk bagaimana menyusun, kami sudah menyusun juklak yang juknis, termasuk standar kualitas kerja, termasuk standar kompetensi. Ini kami sudah susun, nanti kami akan minta masukan Bapak Ibu. Kami sudah menyusun untuk bagaimana tadi beberapa mekanisme yang tadi kami sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam forum kesempatan ini adalah kami hanya minta kepada Bapak Ibu mengisi link yang nanti akan disampaikan secara teknis bagaimana pengisiannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk sosialisasi kali ini tidak ada diskusi yang berkaitan dengan bagaimana hukum, bagaimana pemindahan, bagaimana pemberhentian dan seterusnya. Yang didiskusikan adalah kami misalkan kami bekerjanya di bidang apa, melakukan apa, nanti kami memilih JF yang mana. Itu aja Bapak Ibu ya. Mungkin kami akhiri karena kami sebentar lagi persiapan untuk ada rapat pimpinan di level eselon 1 eselon dengan Bu Kepala. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Desi, Mas Aji, dan Mbak Vidi sebagai tim kami. Terima kasih. Kami silakan ke Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, para pejabat fungsional PMG di lingkungan BMKG Pusat. Izin kalau kami lihat di sini, suara saya terdengar ya, Bapak Ibu. Jelas. Sampai saat ini di dalam link tercatat ada 260. Namun berdasarkan data yang kami sudah dapatkan, untuk PMG kantor pusat itu ada sekitar 1043. Berarti ini hanya sekitar 25% ya Bapak Ibu dari jumlah pejabat fungsional PMG di kantor pusat. Mungkin nanti Bapak dan Ibu di sini bisa menyampaikan ya ke rekan-rekan yang saat ini belum bisa hadir, atau nanti di akhir bisa menghubungi ke PIC di Pusbin. Izin, ini terkait menindaklanjuti apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapus. Izin selanjutnya coba ingin menyampaikan terkait pendataan jabatan fungsional yang kami butuhkan, bahwa pendataan ini dalam rangka penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang saat ini sedang proses finalisasi di Kemenpan RB. Gitu. Terkait perhitungan kebutuhan yang sedang kami simulasikan nanti, gitu, apakah nanti akan menampung seluruh JF PMG yang akan dialihkan menjadi JF di bidang MKG. Jadi ada perubahan nomenklatur ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya JF PMG, pengamat meteorologi geofisika, ke depannya itu ada JF di bidang MKG yang sudah disampaikan oleh Pak Kapus tadi, terdiri dari 4 jenis JF gitu ya. Dan selanjutnya nanti akan dilakukan pemetaan terhadap jumlah JF untuk meminta persetujuan dari Kemenpan terhadap kebutuhan JF yang akan dialihkan. Dan sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapus gitu ya, jumlah JF PMG existing tiap jenjang yang akan dialihkan menjadi pejabat fungsional di bidang MKG nanti dari PMG menjadi per bidang, per jenjang. Meteorologi jenjang mulai dari pertama sampai dengan Madya
berapa orang gitu ya. Kemudian klimatologi juga seperti itu, geofisika, kemudian ada pengelola instrumen dan eh, ada level eh, keahlian dan keterampilan gitu ya. Keterampilan itu mulai dari terampil, mahir, dan penyelia gitu. Nah, izin sehubungan dengan itu, di sini teman-teman kami sudah menyiapkan link dalam Google Form yang insya Allah sudah sangat familiar ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Nanti hanya tinggal klik-klik saja gitu ya. Ada yang perlu diisi, paling yang diisi itu nanti hanya uh, NIP-nya saja gitu ya. Lanjut Mbak Vidi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Dan nanti link dan materi akan kami sampaikan di dalam link tree form absen sehingga Bapak dan Ibu nanti dapat melihat link kemudian dapat melakukan pengisian sesuai dengan yang sudah kami siapkan. Sebentar, Mbak Vidi. Oke, kelihatannya kecil ya. Namun izin sebelumnya eh, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau saat ini sosialisasinya di kantor pusat, berarti nanti link ini adalah untuk link kantor pusat yang akan muncul ketika nanti Bapak dan Ibu masuk ke dalam link. Itu adalah unit kerja di lingkungan kantor pusat mulai dari sekretariat utama sampai dengan korpri. Gitu. Kenapa saat dari sekretariat utama sampai dengan korpri? Karena berdasarkan database yang kami peroleh gitu ya dari data kepegawaian di sekretariat utama di Biro Hukum, Biro Perencanaan, kemudian Biro Umum itu masih terdapat PMG sampai dengan di level korpri juga masih sampai dengan di unit kerja korpri itu juga masih ada pejabat PMG walaupun misalnya dia korpri kalau kami lihat itu hanya ada satu, namun satu ini tetap harus kami akomodir, harus tercatat dan harus terdata akan dialihkan ke mana seperti itu. Setelah unit kerja nanti tinggal mengikuti saja ya Bapak dan Ibu petunjuk yang ada di dalam Google Form. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini mungkin terkait pilihan peralihan nanti dari JF yang saat ini Bapak Ibu ampuh PMG menjadi beberapa JF seperti pilihan yang sebelah kanan paling bawah. Itu ada 4 sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapus Bin tadi gitu ya bahwa ada JF keahlian dan ada JF keterampilan. Untuk JF yang keahlian tadi ada JF analis dan JF pengelola instrumen itu merupakan JF keahlian yang pendidikannya minimal D4. Kemudian untuk JF Pranata itu yang pendidikannya maksimal D3. Seperti itu. Ada beberapa hal atau beberapa poin yang perlu kami sampaikan dalam rangka Bapak dan Ibu melakukan peralihan dari pendataan ya dalam hal ini untuk pendataan kami untuk peralihan dari JF PMG ke JF bidang MKG. Yang pertama nanti berdasarkan pendidikan. Kalau Bapak dan Ibu saat ini sudah berpendidikan, mungkin backgroundnya itu adalah meteorologi, klimatologi, dan geofisika, gitu. Maka eh, Bapak dan Ibu bisa langsung memilih meteorologi, klimatologi, karena MK ini digabung ya. Kemudian kalau memang pendidikannya backgroundnya geofisika, bisa memilih CF analis geofisika. Kemudian yang berkaitan dengan sistem atau peralatan gitu ya bisa memilih JF pengelola instrumen. Kemudian yang menjadi poin yang kedua itu terkait unit kerja yang saat ini sedang diduduki oleh Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu berada di Kedeputian Geofisika dan pekerjaan Bapak dan Ibu dari sisi pendidikan sudah minimal D4 gitu ya. Kemudian pekerjaannya memang sehari-hari berkaitan dengan kegiatan geofisika.
maka Bapak dan Ibu nanti memilih yang JF Geofisika. Itu. Kemudian kalau misalnya dari eh, meteorologi dan klimatologi seperti geofisika ya di kedeputian meteorologi atau klimatologi gitu Bapak dan Ibu memilih meteorologi dan klimatologi untuk JF-nya. Namun kalau untuk yang pranata itu nanti bisa berada di mana saja, di meteorologi, geofisika, meteorologi, klimatologi, di geofisika maupun di pengelola instrumen. Gitu. Poin yang ketiga berdasarkan jenis pekerjaan gitu. Berdasarkan jenis pekerjaan ini jika Bapak dan Ibu contohnya bekerja sebagai yang berkaitan dengan sistem yang ada di Kedeputian Meteorologi gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat lebih cenderung prosentasenya lebih ke arah mana gitu ya. Apakah lebih banyak ke arah ke meteorologian atau ke arah sistem yang saat ini sedang Bapak dan Ibu geluti gitu ya. Jadi nanti bisa memilih pengelola instrumen atau di JF, M, dan K. Itu karena nanti ini akan berkaitan jika Bapak dan Ibu mungkin kalau memang Bapak dan Ibu masih S1 kemudian ingin melanjutkan ke S2 maka harus berkaitan dengan fungsional ataupun pekerjaan yang akan uh, dilakukan ke depan gitu ya. Ini ada satu lagi pilihan yang other. Yang other ini mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu yang saat ini masih PMG, namun statusnya SPT pada unit kerja di lingkungan mungkin sekretariat utama gitu ya. Karena kalau kami lihat di sini ada sekitar 22 orang ya PMG yang masih ada di lingkungan sekretariat utama. Nah, Bapak dan Ibu di sini harus bisa memilih apa. Bapak dan Ibu masih bisa memilih juga ke analis atau ke pengelola ataupun ke pranata jika memang masih uh, belum S1 gitu ya. Uh, Nanti Bapak dan Ibu tetap akan dialihkan sebagai pengelola di bidang sebagai JF di bidang MKG gitu. Namun jika memang nanti Bapak dan Ibu yang saat ini PMG di sekretariat utama tidak ingin meneruskan ke PMG, nah nanti Bapak dan Ibu memilih other, kemudian mengisi JF rencana yang akan dialihkan apa, kemudian dilanjutkan untuk nomor dan SPT yang Bapak dan Ibu pegang gitu. Untuk yang pranata, izin tadi terlewat ya. Untuk yang pranata cukup memilih pranata. Nanti ini memang hanya proses peralihan saja ya, karena kalau untuk pranata ini tidak spesifik ke bidang MK Geof atau pengelola instrumen. Namun yang spesifik ke MK Geof dan pengelola instrumen ini yang di bidang keahlian. Seperti itu. Terkait nama izin ya Bapak Ibu, sebenarnya link Google Form ini tadi kami sudah coba ya untuk mengisinya memang tidak membutuhkan waktu sampai dengan 2 menit gitu. Dan data-data pegawai, data-data Bapak dan Ibu semua ketika Bapak dan Ibu memilih unit kerja, insya Allah sudah kami tampung. Namun jika memang masih ada yang terlewat, gitu ya namanya juga ya sistem barangkali ada dari data kepegawaian yang terlewat juga untuk kami input, nanti Bapak dan Ibu dapat menghubungi ke PIC di Pusbin gitu yang namanya nanti sudah kami cantumkan di dalam materi ini gitu. Dan Bapak dan Ibu jangan mengisi beberapa kali, sebaiknya 1 kali saja gitu ya, karena memang sepertinya sih sudah terekam hanya 1 kali, tidak usah 2 kali dengan menggunakan email yang lain, gitu supaya tidak ada tumpang tindih ya untuk namanya dan jumlahnya. Ada lagi Mbak Vidi yang bisa disampaikan untuk ini tadi poin-poinnya ya. Jadi berdasarkan pendidikan, pendidikan itu ya tadi untuk keahlian itu minimal S1, sementara untuk yang keterampilan yang pranata itu maksimal D3. Unit kerja pendidikan juga bisa dari spesifik dari M, K, G
maupun ada bidang yang lainnya ya, seperti di jurusan komputer, geofisika, matematika gitu ya, berdasarkan rumpun keilmuan seperti itu. Kemudian dilihat lagi berdasarkan unit kerja gitu yang sekarang Bapak Ibu duduki, apakah di Kedeputian Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau modifikasi cuaca. Kalau yang modifikasi cuaca, izin mungkin di sini ada Bapak dan Ibu dari tim PMG di modifikasi cuaca. Untuk saat ini modifikasi cuaca itu masuk ke dalam analis MK gitu karena beberapa outputnya berkaitan dengan meteorologi gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lebih spesifik, lebih cenderungnya ke analis MK. Gitu. Ini juga tadi jenis pekerjaan. Untuk penjelasan ini memang mohon izin tidak terlalu lama gitu. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi saja ya Bapak dan Ibu dan mohon kesediaan waktunya dari Bapak dan Ibu dapat meluangkan waktu untuk dapat mengisi link. Nah, ini nanti di akhir acara karena saat ini memang masih kosong gitu ya. Eh, dan ini adalah nomor kontak person dari tim Pusbin yang dapat Bapak Ibu hubungi atau Bapak Ibu tanyakan gitu ya terkait rencana perpindahan dari PMG ke CF di bidang MKG gitu. Untuk selanjutnya nanti kami coba simulasikan gitu apakah jumlah yang memang sudah kami simulasikan yang sudah kami bahas dengan Menpan terakomodir semua gitu setiap levelnya baik di level pertama, muda, madya gitu. Jangan sampai ternyata jumlah pertamanya mudanya lebih banyak gitu kan daripada jumlah pertama seperti itu sehingga ada beberapa nanti yang tidak bisa dialihkan gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu singkat saja penyampaian dari kami untuk selanjutnya mungkin dari Mas Aji atau Mbak Vidi ada yang ingin disampaikan dulu. Ya, kita lanjut saja, Bu Des. Saya sudah sangat lengkap dan komprehensif penjelasan dari Bu Desi. Seperti yang Bu Desi sampaikan, di sini kami pengen melihat dan mendengarkan masukan dan saran dari Bapak Ibu terkait dengan upaya ini. Silakan jika ada yang memang belum dipahami atau memang sekiranya ada yang perlu ditanyakan, dapat kita bahas satu persatu dengan raise hand atau juga bisa langsung mengeluarkan suara secara langsung ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa dimulai dengan ya, mungkin Mbak Fitri dulu. Silakan Mbak Fitri dari SDNO. Baik, terima kasih Pak Aji, Bu Desi, dan Pak Aris atas paparan dan informasinya. Nah, izin saya cuma ingin memberikan informasi. Jadi di akhir 2020 kita itu ada penyetaraan dari struktural menjadi fungsional. Nah, struktural kita itu kebetulan kebanyakan dialihkan ke PMG. Tetapi ada beberapa unit kerja yang dialihkan karena dialihkan ke JF lain karena melihat dari substansi pekerjaannya. Contohnya di Deputi Infrastruktur, ada Kabid dan Kasubit, misalnya di database, di Jarkom, itu mereka itu sebelumnya PMG, diangkat jadi struktural, tetapi dialihkannya ke Pranata Komputer begitu. Mungkin itu bisa menjadi masukan, mereka itu bisa kita alokasikan ke pengelola instrumentasi begitu nantinya. Jadi mereka tidak tidak tertinggal begitu izin. Itu saja kalau dari saya, mungkin Ibu Bapak. Yang misalnya ke Kabit database atau Kasubit database dialihkannya ke Prakom. Padahal setelah kita lihat itu kan bisa menjadi pengelola instrumentasi sesuai dengan substansi atau tusinya si JF tersebut begitu. Ya, izin Bapak. Iya, baik Mbak Fitri. Kalau data sampai saat ini kan memang yang kami dapat dari database baru yang PMG ya. Tapi terima kasih atas masukannya. Nanti kami coba cek kembali ke data pegawaian berapa jumlah Pranata Komputer yang akan dialihkan juga gitu ya. Mungkin nanti dalam link yang menyusul ya, seperti itu ya. Untuk saat ini berarti yang terdata baru PMG. Iya.
izin. Baik. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Berarti dari 1043 bisa lebih lagi ya. Iya, Apakah sebenarnya itu nggak hanya di nambah pusat ya? banyak sih, tapi iya, nanti Hanya di izin pusat ya Mbak saya ya? share SK penyetaraannya, Bu. Oh, baik Mbak Fitri. Siap-siap. Ya, Sebenarnya Mbak Fitri. terima kasih banyak. Selanjutnya Mbak Yani. Silakan. Bu Yani. Siap, mohon izin Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya satu pertanyaan aja. Untuk teman-teman yang CPNS baru, itu nanti bagaimana? Apakah tetap mengisi link tersebut? Itu aja Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, izin Ibu, berdasarkan arahan Pak Kapus, sebaiknya mengisi dulu. Nanti kan kami juga ada datanya ya, dia CPNS. Mungkin nanti kami akan melihat kembali untuk CPNS ini berdasarkan penempatannya ya, penempatannya di mana gitu. Selain berdasarkan pilihan dari CPNS yang bersangkutan. Untuk sementara diisi dulu karena data CPNS sepertinya juga sudah masuk ke dalam link Google Form. Gitu Bu Yani. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Bu. Di Zoom, di pertanyaan chat dari Reza. PK pun SPT. Dari Mas Reza ya. Ya, mungkin dibaca Bu Des. Saat ini ada beberapa pegawai dengan status BKO untuk pengisian. Apakah pengisian kerja asal atau tidak? Unit kerja asal. Ya, sebaiknya mengisi unit kerja asal ya. Karena nanti mungkin akan kembali ke unit kerja asal. Demikian Mas Reza. Mungkin Mas Aji bisa bantu dibalas saja chatnya ya. Baik. Ya, silakan Bapak dan Ibu lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami anggap Bapak dan Ibu sudah memahami begitu ya. Memang tidak terlalu banyak yang bisa apa kami sampaikan pada hari ini karena memang hanya untuk kebutuhan pendataan saja gitu. Karena terus terang untuk total 4.000 lebih gitu, kami agak kesulitan ketika kami harus mendata satu persatu berdasarkan bidang dan jenjang gitu. Kalau saat ini hanya berdasarkan jenjangnya gitu. Namun ketika harus kita pilih berdasarkan bidang dan jenjang gitu, jangan sampai nanti walau satu orang pun jangan sampai nanti ada yang tidak terakomodir seperti itu. Harapan kami semua akan terakomodir sesuai dengan pendidikan, kemudian unit kerja yang Bapak Ibu saat ini sedang duduki dan bidang jenis pekerjaan maupun keilmuan yang mungkin nanti ketika Bapak dan Ibu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan sesuai gitu dengan jabatan fungsional yang Bapak dan Ibu ambil nanti gitu. Silakan Izin Bu Mbak Desi. Heru. Pak Heru, monggo Pak Heru. Ya, baik, makasih Bu Desi, Mas Taji. Izin Pak Kapus, barangkali dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah terkait dengan kompetensi dasar yang yang dimiliki oleh si JF gitu. Ambil contoh saya kompetensi dasarnya di meteorologi, kemudian ada basic fisika juga. Kemudian saat ini saya berada di Direktorat Dataran Komputasi gitu. Jadi ketika nanti saya memilih JF, apakah itu berdasarkan kompetensi pendidikan atau berdasarkan unit kerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada terkait dengan tabel rekapitulasi rencana pemetaan ya. Nah, itu akan ditentukan oleh si unit kerja atau nanti akan disusun ulang oleh teman-teman dari Pusbin gitu.
Itu aja sih, Bu Desi, Mas Haji. Makasih. Mas Haji ingin menjawab dulu, Mas Haji. Baik, saya coba jawab yang pertama, Pak Heru, terkait dengan jika jika seorang JF memiliki kompetensi dasar tertentu, apakah dia meteorologi, misalnya, atau dia klimatologi, atau dia mungkin dari instrumentasi, tetapi bertugas di satu bidang atau unit lain ya. Sesuai yang kami pahami dan kami sepakati bahwa ketika memang seperti ini kasusnya, maka sebaiknya memilih pekerjaan yang saat ini dilakukan dan juga unit kerja yang saat ini eh, ditempati ya, begitu Pak Heru ya. Apakah bisa dipahami Pak Heru? Ya, baik. Makasih, Mas Iya. Haji. Untuk yang kedua mungkin Bu Desi atau Pak Bidi bisa menanggapi terkait dengan isian form tadi ya, seperti Pak Heru tanyakan. Yang kedua tadi apa? Izin Pak Heru. Izin. Ya, apakah di tabel ini yang menentukan sebarannya itu seperti misalnya pengelola instrumentasi itu apakah dari unit kerja atau nanti dari Pusbin yang menyusun ulang ini setelah Ya, didapat apa namanya dari apa namanya tadi sebaran form itu tadi. ya, izin. Eh, Saat ini data yang kami ini sekaligus menjawab dari DJKLT2 ya. Apakah tidak bisa import dari database kepegawaian gitu ya? Izin ya Pak Heru ya. Bahwa data kepegawaian yang kami punya gitu dan yang mungkin dari SDM juga punya adalah hanya total seluruh PMG per jenjang. Seperti itu ya. Sementara berdasarkan Permenpan, nanti akan dialihkan dari PMG ini menjadi JF di bidang MKG yang lebih spesifik bidangnya. Itu sebagai analis MK, analis geofisika, pengelola instrumen, atau dia sebagai pranata. Yang di bawah keterampilan itu pranata ya. Jadi pranata itu bisa ada di mana saja nih. Bisa ada di MK, geofisik, pengelola instrumen. Hanya berdasarkan jenjang pendidikan dan mungkin di unit kerja yang saat ini memang sedang diampu. Seperti itu. Dan tentu saja kami memang agak terus terang tidak bisa import gitu dari database kepegawaian. Karena kalau dari database kepegawaian itu hanya ada eh, sebagai pejabat apa, madya gitu, atau muda. Karena ada beberapa mungkin di kedeputian meteorologi, klimatologi, tapi dia sebagai pengelola instrumen. Tapi dia lebih teknisnya itu ke peralatan, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa kami tentukan gitu ya. Mungkin dari untuk saat ini ya dasarnya mungkin dari pekerjaan, jenis pekerjaan yang Bapak dan Ibu lakukan saat ini gitu ya. Untuk dapat memilih menjadi MK Geofisik dan pengelola instrumen gitu. Kalau hanya MK dan Geofisik, kalau kami misalnya hanya menarik saja berdasarkan jumlah UPT itu bisa gitu. Tapi apakah memang semua itu sebagai MK ketika memang dia di kedeputian atau di UPT meteorologi, begitu juga dengan geofisika ketika dia di kedeputian geofisika kemudian di UPT geofisika sebagai geofisika gitu. Dan yang pengelola instrumen itu apakah hanya di pusat gitu. Sementara kan mungkin di UPT atau di pusat pun yang saat ini mungkin berada di kedeputian baik M, K maupun geofisika, mungkin juga ada pengelola instrumen gitu. Maka untuk hal ini kami saat ini mencoba untuk melakukan pendataan dulu sebelum nanti akan dipetakan untuk meminta persetujuan dengan Kemenpan. Tentunya nanti kami akan melakukan koordinasi juga dengan SDMO gitu ya dan mungkin nanti dengan apa di level eselon 2-nya gitu ya untuk meminta persetujuan gitu dari eh, pejabat strukturalnya gitu terkait pilihan yang akan fungsional yang akan dialihkan begitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak Heru. Jadi dari beberapa pendataan mungkin nanti akan kami dapatkan datanya dulu, tapi bukan berarti data itu adalah data final gitu ya. Tapi nanti akan kami coba sinkronkan kembali itu apakah jumlahnya memang sudah sesuai gitu ya dengan jumlah perjenjangnya misalnya seperti itu dan eh,
tidak langsung kami mintakan persetujuan dengan Menpan, tentunya seperti itu. Ada beberapa Izin, Bu Desi. persyaratan. Iya. Nyambung sedikit, mohon izin. Jadi di kolom rencana pemetaan JF ini adalah sebenarnya adalah kebutuhan ideal suatu unit kerja gitu ya, Bu? Bukan Kebutuhan kebutuhan ideal. ideal. Kebutuhan ideal itu nanti berdasarkan pedoman perhitungan kebutuhan yang saat ini memang sedang kami susun, Pak Heru. Oh ya. Tetapi di sini hanya untuk pemetaan dari jumlah PMG existing, di kolom jumlah PMG existing untuk dapat dipetakan. Misalnya yang muda ini ada 1338. Ini kan PMG semua ya. Tapi berapa sih yang analis MK, berapa yang analis geofisika, berapa yang pengelola instrumen untuk 1338. Gitu, itu contohnya. Ketika Bapak dan Ibu ini mungkin sekarang levelnya muda gitu, bekerja di Kedeputian Meteorologi, berarti kan nanti Bapak Ibu analis MK gitu ya, tercatat nanti di pemetaannya, pendataan kami, bukan pemetaannya, pendataan kami mungkin sebagai analis MK gitu, sehingga nanti total jumlah kebutuhan di akhir apakah memang yang sudah Bapak dan Ibu isi ini nanti akan sinkron gitu ya dengan jumlah existing PMG saat ini gitu. Baik, makasih Bu Desi. Aman ya Pak Heru? Aman Mas Haji, aman. Ya. Makasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari kawan-kawan Biro Keuangan itu. Izin bertanya, maaf terlewat, apakah di Biro saat ini masih ada pegawai dengan status PMG pembos sementara? Untuk hal seperti ini Itu bagaimana yang di cara atasnya pengisian juga belum tuh yang Mami itu ya. Mas Mami? aja langsung ke bawah. Sorry, maaf. Itu. Tadi yang DJKLT2 Belum. sudah terjawab juga ya, insya Allah ya. Ya. Masih muda. Saat ini Baik. peneliti muda, Baik. pembebasan Nggak sementara terdaftar TB, namanya, Bu. pengusulan peralihan di BKN. Ya, baik, mungkin nanti bisa mengkontak kami, Mbak Vidi atau saya, silakan terkait dengan daftarnya nama Bapak Ibu ya, seperti yang dialami oleh Mami Mamenun, yang saat ini sedang PB dan sedang proses pengusulan peralihan JF di BKN ya. Mungkin nanti bisa mengkontak kami secara khusus untuk kami masukkan di Google di G-Form-nya Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah rekapitulasi hasil pengisian form ini akan kita sampaikan ke unit kerja? Iya, tentunya ke seluruh unit kerja. Tapi ini khusus yang pusat ya untuk yang saat ini. Link yang kami share saat ini untuk yang pusat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyampaikan ke rekannya. Nanti kami juga akan menyampaikan ya mungkin secara resmi ya setelah rapat ini. Untuk yang dari Biro Umum tadi sudah kami sampaikan sebetulnya penjelasan detail terkait dengan bagaimana sekiranya ada PMG yang bertugas di non teknis ya. Nanti ada pilihan Nanti di situ. memilih ADAR. Ya, silakan ada pilihan di sana, diikuti ya. Langkah-langkahnya nanti bisa dipilih. Dapat ada 4 jenis ya Mbak Vidi ya terkait dengan non teknis tadi ya. Bersama ya. Ya, pilih yang lainnya, ada pilihan ADAR di sini Bapak Ibu untuk bisa ditekan atau dipilih nanti. Namun kembali lagi tadi seperti yang Bu Desi sampaikan, jika ada penugasan dari teknis ke non teknis, ya silakan nanti mungkin bisa ada 2 opsi di sana. Sekiranya akan kembali bertugas sebagai JF PMG, mengikuti deputi asalnya, silakan untuk memilih untuk JF apa yang akan dipilih, atau juga bisa memilih untuk menjadi JF yang saat ini di bidang yang saat ini digeluti
Kalau memang nanti akan pindah ke JP lain, silakan memilih di sana, menuliskan dan juga melampirkan nomor SPT yang saat ini dipegang oleh Bapak Ibu semua. Oke, seperti itu ya, Bu Desi. Betul. Izin Pak Haji, Bu Desi, Ya, silakan. boleh bertanya nggak? Maaf nggak raise hand dulu. Oh, silakan Bang Romi ya. Iya, dari Ya. Inspektorat. Ini saya menggambarkan kondisi terkini status saya ya. Jadi di sini tuh di Inspektorat ada 2 pegawai yang statusnya sebenarnya ini meneruskan dari pembicaraan dari Bu Fitri SDMO ya. Eh, ada termasuk saya pegawai yang dulu ada penyetaraan ya impasing ya tahun 2020. Statusnya itu masih PMG dengan subkoordinator ini bidang seksi observasi. Jadi PMG-nya itu bukan PMG murni tapi ada peralihannya dari jabatan sebelumnya. Jadi itu masih melekat imbas dari perampingan struktur organisasi ketika itu bahwa di ultimatum tidak melakukan perampingan maka ada dampaknya gitu, tidak dibayarkan rutin. Jadi ada beberapa pejabat struktural dialihkan ke fungsional PMG ketika itu dan 2 mekanismenya bisa melalui uji kompetensi ya, ada ujian terus melalui impasing. Nah, kemudian statusnya sekarang waktu itu ada bargaining ya, ada syarat dan ketentuan. Jadi kami yang struktural itu ketika itu dijanjikan nah ada syarat ketentuan, tapi sampai sekarang ini masih terkatung-katung gitu. Nah, statusnya imbas dari tahun 2020. Nah, kemudian pertanyaan saya terkait dengan peralihan dari PMG ke apa fungsional bidang MKG ini, status kami mungkin ada beberapa tadi yang sudah digambarkan di pusat, mungkin mungkin di daerah lain juga masih ada yang statusnya masih sama sebagian. Bagaimana langkah kami nih nanti untuk menyesuaikan dari kegiatannya dari apa Pusbin JF ini terkait dengan peralihan ya dari PMG ke JF di bidang MKG. Saya kira itu dulu Bu Desi, Pak Haji. Izin. Izin saya agak kurang paham sebetulnya yang status Mbak Romi dan kawan-kawan seperti apa. Mungkin dari Bu Fitri bisa klarifikasi dulu, Mbak Fit, mohon izin seperti apa kira-kira Iya, posisi izin Pak ya Romi? saya menjawab masalah Iya. penyetaraan ini ya Pak. Ya, silakan. Jadi tahun 2020 kan ada penyederhanaan birokrasi, jadi ada eselon 3 dan eselon 4 disetarakan. Tapi pemerintah tidak ingin take home pay mereka turun begitu. Karena itu para struktural ini kita kasih tagging agar take home pay-nya tidak turun. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu kabit dialihkan jadi PMG Madya, grade-nya kan turun dari 12 menjadi 11. Tunjangan jabatannya juga turun. Misalnya dari 1, berapa menjadi turun ya kalau PMG Madya 700 begitu. Karena itu kita tagging, tetap kita buat misalnya PMG Madya ada keterangannya ini koordinator apa begitu supaya take home pay-nya itu tetap seperti take home pay lama agar tidak menjadi kerugian bagi Bapak Ibu. Sebenarnya masalah taggingan itu hanya hanya untuk take home pay saja Bapak Ibu. Jadi tidak mempengaruhi ketika Bapak Ibu jadi PMG Madya, tidak mempengaruhi Bapak Ibu itu harus jadi Katim lah, harus punya tanggung jawab lebih, tidak. Itu hanya masalah agar Bapak Ibu tidak dirugikan. Nah, ketika harus dialihkan ke analis MKG, itu prosedurnya sama dengan PMG lainnya begitu. Jadi kalau misalnya PMG Madya dulu latar belakangnya geofisika ya jadi analis geofisika begitu dengan level jabatan yang sama. Begitu Pak Romi, izin. Ya, baik, terima Oh, kasih. saya juga ingin ini sebenarnya terkait dengan SDMO ya. Izin Bapak Ibu, mungkin saya bisa share sedikit. Kita sebenarnya sudah mengklasifikasikan untuk PMG. Saya izin share ya Bu Desi. Silakan Mbak Ya, Fitri. silakan, Bu Fit.
Iya, izin. Ini sebenarnya sudah kita petakan, Ibu Bapak. Jadi pengelola instrumentasi itu existingnya ada 1279, Meteo ada 1827, klimatologi ada 566, dan geofisika ada 677. Jadi ini data 2 Juli begitu. Tapi memang kita itu baru memetakan itu based on jurusannya dan juga based on unit kerjanya begitu. Jadi kita tidak bisa menafikan begitu. Kalau ada yang background meteorologi bisa jadi dia itu malah mengerjakan install atau mengerjakan peralatan begitu. Makanya kita itu butuh data yang benar-benar real agar nanti si pegawai ini tidak salah salah jabatan gitu. Bisa jadi dia orang geofisika, selama ini misalnya ternyata mengerjakannya ngambilnya itu misalnya S2-nya ngambil meteo ternyata jadinya meteo begitu. Jadinya analis meteorologi dan klimatologi. Sebenarnya itu yang ingin kita hindari begitu Bapak Ibu. Jadi saran saya ketika mengisi form, tadi saya izin memberi saran juga Bu Desi kalau formnya itu ditambahkan jabatan selain PMG. Karena memang selain perakom yang saya katakan tadi, ada perekayasa di modifikasi cuaca, juga mereka sebenarnya idealnya dialihkan ke analis MK begitu. Jadi kan perekayasa yang dari BRIN sebelumnya, kan sekarang sudah mengerjakan modifikasi cuaca, bisa dialihkan ke analis MK. Jadi masukannya sih ditambahkan kolom jabatan lain begitu ya Bu. Dan juga peneliti juga kan tidak diperbolehkan lagi di BMKG. Nah kan mereka kan sebaiknya dialihkan ke JF internal kita begitu, analis MK begitu. Itu izin. Jadi sebenarnya sih kita punya pemetaan di Biro SDMU, tapi memang kita ingin supaya lebih tepat dan akurat begitu izin Bapak Ibu. Ya, Mungkin terima itu Bu kasih Desi. banyak. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Namun sepertinya memang nanti kami perlu koordinasi juga ya Mbak, izin dengan SDMO Mbak terkait rekayasa atau peneliti ini. Iya. Apakah dia memang bisa langsung dialihkan atau nanti dengan skema perpindahan jabatan begitu. Kalau Iya. dari data kepegawaian ataupun dari Permenpan kan peralihan yang memang saat ini sebagai JF PMG begitu ya. Nah, ketika memang ada pegawai di BMKG yang sebagai perekayasa atau peneliti gitu. Nah, bagaimana nanti? Apakah memang langsung bisa dialihkan sesuai Permenpan atau dengan skema yang tadi? Gitu Mbak Iya. Fitri. Baik, baik Bu. Kalau dari izin sharing saja. Kalau dari JF-JF lain biasanya itu ketika in passing itu bisa Bu langsung bersamaan dengan dari PMG ke analis MK. Karena sebenarnya kan PMG dan analis MKG itu dua jabatan yang berbeda ya. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan antara peneliti, perekayasa, PMG dan juga prakom. Begitu izin. Baik Mbak Fitri, mungkin nanti sama ya, kita perlu koordinasi ke Kemenpan juga ya, berarti ya Mbak ya. Karena yang tertuang di Permenpan hanya analis perpindahan dari analis PMG. Gitu. Iya. Baik, demikian Bapak dan Ibu, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau sudah cukup paham sejauh ini? Mohon izin, Bu Desi. Ya, silakan Mbak Fikri. Menyambung tadi pembicaraan Bu terkait perekayasa atau peneliti, saya dari Direktorat Operasional Modifikasi Cuaca nggak perlu mengisi linknya ya Bu ya, karena tadi ngecek juga nggak ada namanya Bu ya. Apakah ke depan akan sekalian pemetaan sekalian Bu, untuk kebetulan kami juga saya tuh perekayasa Bu, biar nanti bisa terpantau pemetaannya juga. Iya Mas, nanti untuk yang selain PMG nanti kami coba ini lagi ya Mas ya, data-data pegawai selain PMG mungkin ada perekayasa, tadi ada peneliti gitu ya di luar yang link ini gitu ya. Nanti mungkin dari Mas Fikri bisa menghubungi tim kami di Mas Aji dan Mbak Vidi ya. Baik, nanti kami hubungin Bu ini untuk Iya, Mas Haji. seperti yang kami sampaikan tadi gitu ya, karena di dalam Permenpan itu peralihannya itu dari JF PMG gitu. Nah, mungkin nanti kami juga perlu koordinasi kembali gitu ya ke SDMO dan ke Menpan gitu ketika memang ada perekayasa atau peneliti, karena skemanya nanti mungkin
skema yang berbeda gitu ya, bukan hanya dialihkan tetapi ada proses perpindahan atau tadi impasing juga bisa mungkin ya. Di sini tanda kutip rekan-rekan rekayasa aja seperti Mbak Fitri kan ingin bergabung ke JFMKG atau seperti apa ya Mbak Fikri? Atau memang akan tetap stay di JF rekayasa atau yang saat ini di Emban, Bang? Oh, kebetulan saya survei ke teman-teman juga untuk rekan-rekan rekayasa yang sekarang ada di BMKG akan ingin pindah ke MKG, Pak. Oh, berarti memang ada keinginan untuk pindah ke JF yang baru ini berarti ya, Iya, Bang Fikri? betul. Kami saat ini masih menunggu kira-kira kapan kita bisa pindah dari rekayasa karena Ya, kita berarti sekarang sudah ada di BMKG. kalau seperti itu berarti memang harus mengisi, Bang Fikri. Kalau memang harus ada apa ibaratnya ada keinginan untuk pindah ataupun ada regulasi Iya, yang menuntut harus tetap beralih ke JF yang ada di BMKG seperti itu ya, Bang Fikri. iya, betul. Iya. Kalau Kecuali memang kalau memang yang bersangkutan memang tidak ingin pindah dari JF yang sebelumnya ke JF yang di bidang MKG, Bang Fikri. Mohon izin. iya. Mm-mm. Kalau misalnya kita bisa mengisi sekalian, kita nanti bisa diisi Pak itu Pak untuk linknya Pak. Ya, kami coba upayakan akomodir, Bang Fikri. Terima kasih. Siap. Lihat Ya, mungkin satu lagi, Budes, dari Lian. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, ada beberapa rekan-rekan di pusat yang sedang... Oh, sudah. Oke, siap. Oke. Oh, ya tadi ya. Sebentar. Oh, ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Batas pengumpulan form gimana? Eh, Budes mungkin bisa menambahkan batas pengumpulan link untuk ini. Ya, kami tunggu dalam minggu ini ya, Bapak Ibu. Dan saya mohon Bapak Ibu, jika ada rekan-rekan satu subbidang ataupun satu bidang atau satu pusat yang memang tidak hadir di Zoom kali ini, silakan untuk disampaikan agar upaya kami untuk mendata JFPMK yang saat ini ada di masing-masing kedeputian itu bisa tercapai, terutama untuk pusat terlebih dahulu. Karena untuk yang balai nanti kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Mohon bantuan Bapak Ya, Ibu untuk bisa. karena ini juga masih paralel nanti ke Ya, balai-balai gitu. Jadi target kami mudah-mudahan minggu ini juga sudah kami sampaikan ke balai-balai. Jadi mohon Bapak dan Ibu, kami tunggu minggu ini ya. Menimbang-nimbang dulu kira-kira yang akan dialihkan itu Bapak dan Ibu kemana gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin Mas Haji pertanyaan di chat. Batasan tanggal sepertinya pengisian sudah ya. kami tunggu Oke. minggu ini. Ya. Unit pegawai yang belum PMG, bagaimana cara pengisiannya? Jadi memang untuk saat ini di dalam Google Form itu adalah data-data pegawai yang PMG gitu. Seperti yang tadi, baik yang prekayasa, peneliti pun Iya, belum. belum kami akomodir di dalam link. Ya, izin nanti ya, mungkin Bang Fikri bisa mengakomodir rekan-rekan DOC ya, Bang. Bisa sampaikan kami ya, selain Bang Fikri ya. Jadi bisa akumulatif gitu ya, jangan cuma personal gitu Bang Fikri ya. ya. Ini Ya, ya, mohon izin untuk data nama-nama rekan-rekan rekayasa yang ingin pindah ke MKG ya Pak ya. ya betul sekali Bang. Oke, Betul sekali. Ya. nanti izin saya Bu, ya Pak Haji ya. Baik, baik, kami tunggu. Dan juga dari rekan-rekan yang lain mungkin yang belum terkomunikasi namanya ketika coba mengisi nanti silakan bisa mengkontak saya atau Mbak Vidi selaku kontak person di Pusbin. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya, jika 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 di link gelar pendidikan tidak sesuai dengan saat ini, oke. Nanti kami coba akomodir Bapak Ibu. Link pendidikan tidak sesuai. Oke. Gelar pendidikan. Mungkin bisa japri saya atau Mbak Vidi ya, Bapak Ibu, jika ada gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan yang gelar yang dimiliki saat ini, silakan nanti. Kami nggak punya datanya soalnya.
Nanti kami coba akomodir setelah dilaporkan. Ada lagi Mas Haji di chat? Masih di mute Mas Haji. Bentar, Bu Des. Ini selanjutnya boleh di-share link yang harus diisi. Oke, nanti kami sampaikan ya Bapak Ibu berikut dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Kapus tadi. Di bawahnya nanti ada linknya. Nanti kami masukkan di dalam form absen ya. Di dalam itu ada. Dan mohon izin Bapak dan Ibu dapat mengisi juga layanan survei kegiatan yang berlangsung saat ini. Itu untuk bahan evaluasi kami. Dan mohon izin bertanya dari sekalian, Bapak atau Ibu Dian, yang telah selesai TBS 2 S3 dan sudah mengajukan pengaktifan PMG kembali, namun belum ada kejelasan sampai sekarang dan status masih PMG pembebasan sementara. Kalau PMG pembebasan sementara berarti datanya masih tercatat sebagai PMG gitu ya? Masih ada ya sebagai PMG ya? Atau sudah bukan PMG? Kalau Gimana? data Bapak dan Ibu, kalau data Bapak dan Ibu masih tercatat sebagai PMG, bisa langsung mencoba untuk mengisi ya. Sepertinya kalau untuk yang TB harusnya akan kembali lagi ke JF asal ya. Jadi Iya, kan namanya pembebasan juga di sementara tapi sementara kan akan setelah sekolah akan balik lagi ke JF yang semula seperti itu. Jadi ya sebaiknya harus mengisi ke JF yang semula sebelum beliau TB seperti itu, Bu Des mungkin ya. ya, sebaiknya nanti berdasarkan pendidikannya ya. Pendidikannya saat ini lebih ke arah mana gitu ya. Kalau boleh tahu apakah ke meteorologi, klimatologi atau Iya, betul. geofisika, mm, atau nanti akan ditempatkan kemana gitu ya. Untuk pengisiannya sama saja kan Bapak dan Ibu dianggap sebagai PMG gitu ya. Betul Untuk sekali. pengisian nama dibuka saja seperti maksudnya gimana pengisian nama dibuka saja untuk saat ini sudah dibuka kan ya Mbak Vidi ya? Iya, Bu Des, mungkin maksudnya nama yang belum tertampung seperti yang Iya, tadi Prekayasa dan betul. lain-lain yang memang statusnya Oh iya itu bukan kan PMG memang Seharusnya untuk saat ini. untuk PMG yang existing Iya. sebanyak 4.350 sudah tersambung sih Bu. Mungkin Ya, ada beberapa seharusnya orang sudah yang di terpenuhi. luar PMG seperti yang Bang Fikri ya. dan Jadi juga maksudnya rekan-rekan yang Rekayasa nama lain. tadi peneliti yang belum. dimaksud dibuka itu Ya, mungkin supaya bisa mengisi sendiri, sedangkan kita kan supaya tidak ada duplikasi data dan sebagainya, makanya kita siapkan bahkan sampai namanya pun tinggal pilih ya, seperti itu. Ya, sesuai dengan data PMG ya sampai saat ini ya, belum termasuk yang prekayasa dan peneliti. Betul, betul. Rekayasa dan peneliti tadi sudah ada beberapa ya yang kami dapatkan dari Mbak Fitri ya. Nanti kami update kembali. sekali lagi Bapak Ibu, untuk kasus-kasus yang tidak tertampung namanya, kemudian yang pendidikannya tidak sesuai dengan yang ada di link, kemudian ada yang tadi sedang TB, yang mungkin nggak ada juga namanya di boot, sekaligus tadi yang untuk impasing atau penyetaraan dari tutorial ya, ada Mbak Romi tadi ataupun kawan-kawan yang lain, silakan mengkontak kami untuk kami akomodir di link tersebut. Karena kami mungkin nggak punya data pasti detail terkait dengan kasus-kasus seperti itu ya. Tapi seharusnya untuk semua JF yang saat ini ada, PMG yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 4.150 orang itu seharusnya sudah terakomodir di link tersebut. Nah, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini untuk bisa menyampaikan ke rekan-rekan untuk segera mengisi ya link tersebut untuk kami dapatkan data pasti jumlah PMG yang saat ini ada di wilayah BPK Pusat. Ada lagi silakan Ya, Bapak Ibu sebelum kami akhiri. ini yang dari Samsung MS Samsul. 546
Ini jika di link gelar pendidikan yang ada tidak sesuai dengan Iya gelar tadi Bu, saat ini gitu. tadi sudah. Ya. Itu nanti ke SDMO ya berarti ya. Kalau kami kan hanya menarik data dari data kepegawaian. Oh iya. Gitu. Apa ada batasan usia untuk pindah, untuk mutasi atau pindah ke PMG? Terima kasih. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pedoman Juklak Juklak Juknis, Juknis ya. Bapak dan Ibu. Untuk saat ini hanya untuk pendataan Pendataan. saja gitu ya, proses rencana perpindahan dari PMG ke analis. Sementara nanti hal-hal lebih teknis, lebih lanjut, itu nanti dalam pedoman Juklak Juknis, nanti akan kami undang kembali semua Bapak dan Ibu terkait Juklak dan Juknis. Linknya yang mana? Linknya izin Pak Lutfi nanti ada di dalam paparan materi Pak di bagian akhir. Nanti akan kami share di dalam form absen. Baik. Bang Lutfi izin ada jadi satu di link absensi dan materi Bang Lutfi. Atau bisa dilihat juga di PDF materinya juga. Silakan bisa di. Untuk link kepuasan tadi di mana Bu Des izin? Di dalam link tree itu juga sudah ada ya. Oh oke Ada ya. Sudah jadi absen, ada satu. materi, Oh berarti ada nanti 3 link. ada. Siap. Oke. Mohon ya bantuannya Bapak dan Ibu. Hanya pakai Google Form aja, hanya klik-klik saja izin. Ada lagi rekan Bapak, silakan yang masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Faisal, oh siap. Dia mendirikan seperti KDV. KDV izin DKV itu apa ya? Sepertinya Oh, maksudnya DKV, visual. Oh, DKV DKV, siap. Oh desain ya. komunikasi visual. Ya, tadi di awal-awal Pak Kapus sudah menjelaskan bahwa ketika ada rekan-rekan di desain komunikasi visual yang memang pekerjaannya lebih intens di pembuatan konten dan juga informasi lain yang terkait dengan MKG, itu bisa menyesuaikan jenis kontennya yang dibuat dan di seperti apa. Sekiranya memang terkait dengan MK, berarti dia akan masuk ke ranah MK. Kalau dia terkait dengan konten geofisika, dia akan memilih geofisika ataupun yang lain mungkin Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini sudah pasti sudah di jam tertentu ya. Eh, yang saya pahami rekan-rekan DKV sudah pasti memilih JFPMG. Nanti bisa disesuaikan dengan kontennya. Sekali lagi, ketika kontennya geofisika, dia memilih JF Geofisika. Ataupun kontennya mengarah ke MK, dia bisa memilih analis MK seperti itu. Terima kasih Pak Faisal. Yang lain, silakan. Linknya mana? Oke. Mungkin sudah selesai ya. Tidak ada lagi yang menyampaikan pertanyaan baik di komentar maupun raise Ini hand. Pak Haji, Mas Ya, Haji, silakan. Ya, silakan. Pak Indra, silakan Pak Indra. Monggo, Pak. ada yang mau nanya nih. Kalau pindah apa namanya pindah PMG boleh nggak gitu? Maksudnya pindah Misalnya, PMG seperti apa, misalnya Pak? dari PMG ke apa pilihannya ke apa apa yang instrumentasi misalnya atau kebalikannya instrumentasi mau ke PMG gitu bisa nggak? Ya, tentu bisa Pak Indra. Nggak Silakan, maksud Pak. di isian di link ini nanti isi pindah atau tetap aja sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Ya, itu menjadi pilihan masing-masing JF Pak Indra sebetulnya ya. Sesuaikan dengan dengan pendidikan yang saat ini dimiliki. Kemudian juga tadi ini kerja yang ditempati sekaligus pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan ya. Tapi sekiranya memang ada unsur lain yang kemudian menjadi pertimbangan, misalnya sudah ya tanda kutip sudah bosan misalnya di MK pengen beralih ke JF instrumen dan tanda kutip mempunyai kompetensi di sana ya kami kembalikan ke masing-masing individu ya Pak Hendra. Nggak, maksudnya Ya, berarti boleh gitu ya? Yang itu di sana isian link ini boleh ya?
terakomodir Pak Indra, seperti itu. Oke, oke, oke. Iya, kan tinggal Boleh. memilih nanti di apakah dia akan di JF kalian bidang apa, ada di link tersebut Pak Indra. Oke, oke, Iya. oke. Toh juga sama saja ketika memilih JF kalian atau Pranata, dari sisi tanda kutip take home pay-nya tidak akan berubah ya. Tetap akan punya kesempatan untuk sampai di level tertinggi di sana Pak Indra ya. Oke, baik. Terima Tapi harus kasih. pastikan lagi ya, tergantung nanti tanda kutip apakah nanti JF yang akan dipilih yang berbeda dengan JF sebelumnya itu akan inline dengan pekerjaan yang akan dilakukan ke depan Pak Indra ya. Eh, pastinya. Ya, Iya. oke. Izin Pak Hendra, Mas Aji, Ya, Ya, yang silakan. instrumentasi tadi maksudnya Pak Hendra, pengelola Misalnya instrumen. pengen beralih Bu, Ya, dari ya, mau JF beralih MK misalnya. misalnya pengen beralih ke JF pengelola instrumen seperti itu Bu Des. Apakah bisa gitu di Kalau pengelola instrumen itu kan masih bagian dari PMG ya? ya, 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 jadi kan yang untuk peralihan ini izin Pak Hendra ada untuk yang keahlian itu kan ada tiga ya. tiga Satu ya. ada keterampilan. Jadi yang keahlian itu ada analis MK. MK. Ini semua yang PMG ya Pak Hendra. Jadi ada analis MK, ada analis Yang saya geofisika, tanyakan Bu ada pengelola Desi, instrumen. yang saya tanyakan Bu Desi, misalnya kan situ ada pilih, misalnya pilih apa? Pilih ada empat pilihan di situ, CF Pranata MKG, CF Analis MK, CF Geofisika, CF Pengelola Instrumentasi, ya kan? Nah, apa namanya? Kalau sekarang sekarang CF-nya PMG, PMG, PMG Geofisika ya. Nah, di pilihan di sini apakah boleh misalnya pilih CF Analis MK atau pilih CF Instrumentasi misalnya boleh nggak gitu? Iya, boleh Pak Hendra. Nah ya udah enggak misalnya kan yang hanya tanya siapa tahu ada yang mau seperti itu mau pindah haluan gitu. Siap Pak Indra, seperti yang disampaikan Pak. Oke, berarti boleh ya. Boleh. Ya, Iya, pertimbangannya yang lain jadi lagi. untuk awal peralihan nanti memang akan dimudahkan hanya tinggal beralih saja gitu nanti dari PMG sesuai dengan pilihan gitu ya. Tapi nanti pilihan ini kan tentunya yang sudah kami uh, cek kembali gitu ya. Ya, 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 ya. Enggak karena ada Ya, yang dulu CF-nya PMG sekarang kerjanya di instrumentasi kan ada. Nah, siapa tahu dia yang baru tetap di instrumentasi kan mungkin gitu. Tapi CF-nya saat ini masih PMG gitu. PMG. Sebaliknya juga begitu yang di instrumentasi ada yang sudah pindah ke 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 kerjaannya ke direktorat teknis gitu kan sehingga ya siapa tahu dia ingin pindah ke direktorat teknis yang baru gitu. Ini pertanyaan seperti itu. Makasih. Siap Pak. Ya, Berarti Pak Sama-sama. boleh Indra, ya. sama-sama Pak. Silakan Mbak Fitri. Silakan Mbak Fit. Ya, Mohon Izin, mungkin bantuannya dari Mbak Fitri ini ya, justru kalau ada info-info ya. enggak Bu. info-info yang Waktu masih terlewat oleh kami gitu. Oh, S- enggak Bu. SDMO Izin Bu ini Bu, Desi, silakan. saya tertarik dengan tadi pertanyaannya Pak Hendra ya. Gimana kalau berpindah dari geo menjadi instrumen begitu ya? Tapi memang sebenarnya boleh, tapi nanti kan seperti kata Bu Desi itu tidak final ya. Kita juga harus memperhatikan formasinya, kebutuhannya begitu Ibu. Nanti mungkin bisa jadi ketika pun dia ingin pindah, bisa tidak proof atau Ya, memang kita melihat kebutuhannya atau backgroundnya. Izin begitu Ibu Desi. ya, terima kasih Mbak Fit. Terima Itu salah kasih satu banyak unsur Mbak lain ya Fit. Bu. Ya, Ya izin ya. Mbak Fitri ya kalau soal disetujui enggak nanti kan urusannya pimpinan kan gitu. Cuma sekarang ini kan ada juga yang CFPMG yang sudah bekerja di instrumentasi. Iya, Ya. iya Pak. Siapa tahu Ya. apa namanya pengen biar langsung tetap karena kerjaan hariannya sekarang di instrumentasi kan Betul sekali Pak Indra, betul. tidak seperti Iya, itu. memang Betul. kalau seperti itu Pak, berarti cocoknya di pengelola Di instrumentasi. pengelola Ya, instrumen, ya itu. ya. Siapa tahu, tapi juga siapa tahu juga masih pengen di Ya, Fisika misalnya kan, dia analisis ngelola fisika. sistem itu Iya, Pak ya, membangun sebaiknya sih sistem. nanti mempertimbangkan Pak ke depannya beliau ini nanti bekerjanya itu lebih ke arah yang geofisikanya atau pengelola instrumen gitu Pak. Kalau sekiranya ke depannya dia akan lebih banyak ke pengelola instrumen ya sebaiknya dia memilih pengelola instrumen walaupun mungkin backgroundnya Betul. kemarin geofisika seperti itu ya. Ya, betul sekali Bu. Ya, 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 ya. karena betul. nanti mungkin berkaitan dengan SKP dan lain-lainnya ya tentunya seperti itu Pak. Ya, ya itu yang Kecuali dia nanti lebih akan fokus ke geofisika ke bidang pendidikan dia yang sebelumnya gitu. Maka dia disarankan sih akan memilih geofisika. Namun ya
dilihat apakah pimpinannya setuju ketika dia akan kembali ke geofisika gitu, atau ingin melanjutkan ke pengelola instrumen. Ya itu. Ya itu makanya kalau apa ya nanti keputusannya terserah pimpinan, tapi juga siapa tahu yang milih ini kan walaupun saya dulu pindah dari geofisika, saya sekarang di instrumennya saya pengen pindah tetap balik ke geofisika lagi lah, udah saya geofisika aja siapa tahu kan. Nah, Ya, ini bisa berarti boleh Pak. pindah boleh gitu ya. Kita aja yang Boleh ini. Pak, Ya, boleh gitu. banyak. Tapi yang penting ini memang hanya satu kali ya Pak ya. Eh, Ya, Ketika memang dialihkan nanti dari PMG sesuai dengan bidang yang Mhm. sudah akan dialihkan itu hanya satu kali untuk peralihannya. Untuk Iya, selanjutnya untuk berpindah lagi prosesnya pasti akan beda lagi nanti kasusnya iya, ya iya, Pak. iya Gitu. betul, betul. Ya, ya Pak. Ya, makasih. ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Mbak Fitri, izin sebelum kita tutup nanti untuk mengakomodir rekan-rekan kita yang di luar JFPMG yang ingin berpindah ke MKG, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Mbak Fitri ya, terkait aturan seperti apa yang saat ini berlaku Mbak Fitri. Kami tentu belum paham seperti apa karena sepemahaman kami seperti yang Budi sampaikan, yang saat ini akan berlaku adalah pengalihan yang JF existing PMG seperti itu Mbak Fitri. Untuk yang lain tuh mungkin kami belum punya banyak pengetahuan dan juga wawasan terkait apakah memang bisa dialihkan secara langsung atau harus melalui mekanisme passing atau perpindahan jabatannya, Mbak Fit ya. Ya, iya sih, mekanismenya ada perbedaannya, Iya, Pak. perbedaannya ya. Iya, ada perbedaannya, tapi bisa diparalelkan begitu. Maksudnya waktunya itu disamakan, mungkin bisa, tapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda begitu, izin Pak. Izin ini akan diuji komukan nggak, Mbak Fit ya, untuk yang seperti ini? Kalau peralihan PMG kemungkinan besar tidak, tapi kalau yang non PMG Iya, yang itu yang non ada PMG uji maksudnya. komnya. Non Heeh, PMG berarti uji kom ya, non PMG ya. iya, heeh. Tapi uji komnya itu yang menentukan Pusbin sendiri. Jadi metodenya seperti apa, apakah hanya portofolio saja atau nanti pakai CAT dan sebagainya itu mungkin kewenangannya Pusbin Pak, izin. Oh, baik. Baik, Ya, terima kasih itu Mbak Fit. nanti tahap lebih lanjut di dalam Betul. juklak juknisnya nanti Mas. Iya. Hmm. Tidak semua yang fungsional lembaga ya betul sekali ya. Silakan itu pilihan masing-masing dari setiap individu untuk mau beralih atau enggak ya, atau tetap stay di JFS saat ini silakan ya. Itu tidak menjadi suatu keharusan untuk pindah ke JFMKG Bapak Ibu. Ya, ada lagi mungkin kalau tidak ada kita akhiri Bapak Ibu. Ya, ini dari AMH ya, tidak Iya, semua yang fungsional nasional. non PMG mau ke MKGI. Mungkin fokus saja ke PMG, ke analis MKG ya. Betul Ibu Iya atau betul. Bapak ini. Iya. Makanya memang yang kami bahas saat ini masih PMG ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan Ya, lagi, mungkin kami sudahi ya, Bapak dan Ibu. Nanti jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, sudah kami sampaikan kontak person di dalam materi, di dalam link. Silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami. Kami tunggu minggu ini dan mohon kesediaan Bapak dan Ibu juga dapat mengisi form evaluasi kegiatan kami hari ini gitu ya. Sudah cukup Mas Haji? ya sepertinya Ada sudah lagi? tidak ada yang rasain ataupun yang menyampaikan dengan secara langsung Bu. Kita akhiri saja. Baik. Baik. Sekali Baik, lagi terima terima kasih kasih Bapak Ibu. Ya. semuanya, Bapak dan Ibu. Kami akhiri. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan ini dan seterusnya proses peralihan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, Ya. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Kurniaji. Ya, terima Makasih kasih Bapak Bu Ibu. Desi, Mas Haji. Oke. Ya, Terima kasih Mbak Terima Desi. kasih Bapak dan Ibu. Terima Jangan kasih Pak lupa Haji ya. menyusun Nanti ya, absen. siap Bang Fikri. Ditunggu Bang informasinya ya. Bang. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. Mas Fikri. Ya.
Eh,